Selamat pagi saya ucapkan untuk jemaat sekalian, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara live atau yang menonton ini online. Nggak tahu kenapa, mungkin tidak setiap tahun, tetapi setiap suatu waktu berkala ada saja halangan yang cuaca ekstrim lah, banjir dan lain-lain. Tetapi sepanjang zaman, kaum Anabaptis tidak pernah membiarkan halangan-halangan eksternal menghalangi. Bahkan yang lebih parah daripada sekedar air. Saya selalu berkata kalau hujannya cuma kecil-kecil, kalau dikit-dikit. Saya tidak takut hujan, karena itu cuma air. Masih belum api, saudara. Kalau di Sodom dan Gomora, itu kita takut. Nah, mendingan cepat-cepat kita lari karena itu api. Tapi kalau cuma air, saudara, belum perlu takut. Amin. Kecuali kalau airnya sudah 2 meter. Itu kita bukan takut. Tapi apakah masih tetap ada sukacita di dalam hati? Hari ini saya ingin berbicara, ini bagian pertama dari 2 khotbah. Yang pertama ini mau melihat apa bedanya kita orang Kristen dengan orang-orang agama lain. Nanti kita akan melihat apa bedanya jadi jemaat Grace dibandingkan jadi jemaat gereja-gereja lain. Dan ternyata menjadi orang Kristen itu harusnya sangat-sangat berbeda. Dunia ini Tuhan gambarkan sebagai tempat yang gelap. Kita digambarkan sebagai terang dunia. Selain itu kita adalah garam. Yang kalau kita berada di kalau kita dipakai untuk mengawetkan suatu makanan, suatu daging, maka tidak ada bakteri yang bisa tumbuh di situ karena adanya garam itu. Kita adalah yang mengawetkan dunia ini. Betapa berbedanya kita harus dari dunia ini. Oleh sebab itu maka dalam firman Tuhan, Paulus menasehatkan banyak sekali nasihatnya dan kita mau melihat salah satunya pada hari ini. Mari kita buka di dalam surat Efesus pasal yang keempat. Kita melihat ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Kalau sudah dapat, kita akan bacanya silih berganti. Saya duluan yang ayat ganjil, saya 17. Jemaat sekalian yang genap, ayat 18. Kita berganti-gantian, satu ayat sampai 32. Kalau sudah dapat, kita akan mulai. Saya duluan. Efesus 4, ayat 17 sampai 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mati untuk menggantikan kami mati. Terima kasih Engkau memberikan hidup-Mu supaya kami hidup. Dan terima kasih juga untuk firman yang hidup, yang sempurna, yang benar, yang baik, yang memberikan kami pedoman bagaimana cara kami hidup. Sehingga orang-orang lain yang melihat kami tahu bahwa Engkau sungguh hidup di dalam hati kami. Dan hidup kami memancarkan kebenaran dan terang yang ada di dalam hati kami karena Engkau. Dan biarlah Roh Kudus sekarang memimpin supaya kami memahami, juga beroleh kekuatan, keberanian, tekad untuk melakukan apa yang benar yang kami dengar pada hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi jemaat sekalian, apa artinya menjadi orang Kristen? Kenapa ada orang yang sudah jadi Kristen, bahkan sejak lahir? Ada orang yang sudah menjadi Kristen puluhan tahun. Ada orang yang mungkin keluarganya Kristen. Tetapi kenapa hidupnya belum tentu berbeda? Kenapa hidupnya sama dengan orang-orang yang non-Kristen? Kenapa? Kalau memang orang menjadi Kristen itu beda, apanya yang berbeda? Kalau saya menganggap diri saya orang Kristen, apanya saya yang harus berbeda? Nah, bagi Tuhan, bagi Rasul Paulus, ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tahu, oh saya sudah lahir baru, saya sudah masuk ke dalam keluarga Tuhan. Jangan bingung seperti Nikodemus tadi kita baca. Lahir baru lagi, maksudnya apa? Oh, secara rohani. Sehingga kita menjadi makhluk ciptaan baru. Sehingga kita sekarang masuk ke keluarga yang baru. Tadinya kita lahir di dalam keluarga di dunia, di bumi. Lalu kemudian kita lahir kembali ke dalam keluarganya Allah. Kalau kita lahir di dalam keluarga yang di dunia ini, ada orang tua yang kasih kita aturan-aturan, kita mengikuti aturan-aturan orang tua kita. Kita mengikuti aturan di rumah kita. Tapi kita masuk ke dalam rumahnya Tuhan, kita menjadi anaknya Tuhan, apa bedanya? Dan nanti orang bisa nggak melihat beda itu? Nah, kita mau melihat ada 3 hal di sini, di dalam Efesus pasal 4, ayat 17 sampai 32 ini. Nomor 1, Paulus menekankan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama. Dia mulai katanya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Paulus menegaskan ini, di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Titik. Cara Paulus mengatakan ini seolah-olah dia sudah bilang jangan begini, jangan begitu. Orang yang masih duniawi, orang yang bukan keluarga Allah itu seperti ini. Tetapi lalu kemudian kamu bukan demikian. Dia menarik suatu garis tegas. Ada suatu pemisahan, ada suatu separasi. Ini seperti itu.
Kamu bukan demikian. Dia sedang memberikan contoh-contoh orang seperti apa, lalu stop. Kamu tidak boleh seperti itu. Kalau ini diibaratkan seperti suatu hubungan, itu seperti yang tadinya lagi pacaran, lalu kemudian putus. Wah, ya. Gimana kalau lagi berhubungan, lalu kemudian putus? Ada yang putusnya nggak baik-baik, udah nggak mau ketemu lagi. Kalau ketemu malah jadi gimana? Wah, jadi canggung, mendingan menghindar saja. Karena putus hubungan. Kalau istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus di sini adalah menanggalkan pakaian, seperti pakaian, menanggalkan manusia lama. Jadi kayak bisa memakai sesuatu, lalu kemudian dilepaskan. Berarti yang tadinya dipakai, yang tadinya melekat pada diri, lalu kemudian dipisahkan. Dilepaskan. Atau kalau mau lebih dramatis lagi, Paulus pernah menggunakan istilah lain lagi di dalam Roma pasal 6. Ini saya bacakan ayat yang keduanya. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang kedua, Paulus bilang apa? Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Ya, ayat yang ke-11-nya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ini kayak kematian. Orang yang mati itu, dia putus nafasnya. Dia putus nyawanya. Yang tadinya lagi hidup, tadinya bergerak, tadinya bermetabolisme, lalu kemudian di satu titik itu berhenti, proses-proses kehidupan berhenti, dia mati, dia terputus. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah manusia lama itu tadi, pada saat kita bertobat, kita tinggalkan, kita putus. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya antara manusia, ya, ada manusia, terus ada dosa, ya, terus maut, kematian? Ini apa hubungannya ini? Nah, semua manusia itu berdosa. Ya, semua manusia berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Tidak ada. Semua manusia sudah berdosa. Lalu, upah dari dosa adalah maut. Jadi, manusia semuanya berdosa yang konsekuensinya adalah maut. Jadi, semua manusia pasti akan maut, akan mati, mengalami kematian. Dan selama manusia berada di dalam dosa, manusia itu berdosa, maka dia sedang mati. Mati di sini dalam pengertian terputus, terpisah dari Allah. Jadi, kalau manusia semuanya sudah berdosa, maka hubungannya dengan maut itu adalah ini erat hubungannya, itu pasti akan terjadi. Kata orang, ya, tidak bisa lari dari pajak. Ada dua hal yang pasti dalam hidup ini. Satu, pajak. Yang kedua adalah maut. Saudara, saking ketatnya petugas pajak mengejar itu. Wah, sampai mau ngumpet di mana juga pasti ketemu. Dicari-cari, diaudit. Tapi saudara, yang lebih daripada petugas pajak itu adalah, bukan berarti petugas pajak itu buruk ya. Itu adalah maut. Saya bukan menyamakan petugas pajak dengan Grim Reaper yang pakai jubah hitam terus bawa itu sickle gitu. Bukan seperti itu. Hanya saja ini mengilustrasikan bahwa manusia, dosa dan maut, mereka terikat dalam hubungan yang sangat erat. Tapi lalu kemudian Yesus mengambil kematian itu. Kematian yang milik kita. Lalu dia pakaikan kepada dirinya sendiri, dia mengalaminya bagi kita. Sehingga bagi dosa, kematian ini sudah terjadi. Ya, karena sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Maka bagi dosa, manusia sudah tidak perlu mengalami kematian lagi. Manusia berdosa harusnya mati, lalu kemudian kematian ini benar-benar terjadi dan dilakukan, dialami oleh Yesus.
Barang siapa yang mau percaya kepadanya, seperti yang tadi kita baca di Yohanes pasal 3. Barang siapa yang percaya kepadanya akan selamat, akan diampuni, akan dibenarkan, akan dijadikan anak Allah, akan dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah. Sehingga manusia itu putus hubungan. Tidak perlu ada hubungan lagi, tidak ada relasi lagi dengan dosa dan maut. Karena apa? Karena manusia yang tadinya punya relasi yang erat itu sudah mengalami konsekuensinya. Hanya bukan dia sendiri yang alami, Yesus yang mengalami buat dia. Kita hanya perlu menerimanya. Kita hanya perlu meninggalkan dosa itu. Karena kalau kita tidak mau meninggalkan dosa itu, maka kita akan tetap berada di dalam relasi itu. Kita akan tetap berada di dalam dosa, tetap berada di dalam konsekuensi dosa, kecuali kita bertobat, kita tinggalkan. Sudahkah Anda keluar dari hubungan segitiga antara dosa, maut, dan manusia, dan Anda? Nah, saudara. Jadi, Paulus bilang kita harus terpisah dari dosa. Dan Paulus jelaskan terpisah itu seperti apa. Ya. Ada sebelum dan sesudah. Zaman sekarang banyak sosial media. Itu suka menampilkan before, lalu after. Ya. Bahkan ada foto-foto yang 20 tahun kemudian dibandingkan 20 tahun sebelumnya waktu masih kecil. Kalau sudah gede, dia menciptakan situasi di foto seperti dulu. Dan orang ketawa, lucu. Tetapi tidak ada yang lucu dengan hal-hal yang Paulus tuliskan ini. Karena before-nya itu sangat mengerikan. Karena bagian awalnya ini sangat-sangat fatal. Apa dia bilang? Ya, mana tadi? Kembali ke Efesus. Pasal yang keempat ini. Kutegaskan katanya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ini salah satu ciri khas orang yang belum mengenal Allah, yaitu pikirannya sia-sia. Karena dia hanya bisa melihat sampai kematian saja. Dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah dia mati. Jadi dia tidak bisa membuat rencana sesudah kematian. Kita tidak bisa membuat rencana karena kita tidak tahu. Setidaknya orang yang tidak mengenal Allah tidak tahu. Oleh sebab itu pikirannya hanyalah untuk saat ini. Hanyalah untuk sekarang. Betapa banyaknya orang yang menghabiskan hidupnya, yang mengarahkan tujuan hidupnya hanya untuk hal-hal di dunia ini saja. Dia membangun bisa saja suatu kerajaan yang besar. Dia bisa membangun suatu empire bisnis. Dia bisa membangun suatu legacy. Dia mau punya nama. Dia mau tinggalkan harta untuk anak-anaknya. Tetapi untuk dia sendiri, dia tahu bahwa dia akan meninggalkan semua itu. Dia akan tinggalkan semua itu. Dan apa yang mau dia simpan untuk dirinya sendiri? Tidak ada. Makanya dia kasih. Dia tulis wasiat. Dia berikan kepada orang yang dia suka, yang dia kasihi. Karena dia tidak bisa menyimpan itu untuk dirinya sendiri. Nah, kalau itu kita tarik ke belakang, lalu kita tanya waktu dia muda, dan kita bilang semua yang kamu kerjakan ini nanti tidak bisa kamu simpan loh. Ya, kita kasih tahu dulu. Kamu boleh bekerja keras, kamu boleh berusaha mati-matian, tapi saya kasih tahu bahwa semua yang kamu hasilkan nanti tidak akan bisa kamu simpan. Mungkin 99% orang patah semangat. Buat apa saya bekerja, buat apa saya berusaha? Kalau nanti tidak ada hasilnya, semuanya akan kembali nol. Oh saudara, hanya orang yang punya harapan, yang bisa memiliki pikiran yang tidak sia-sia. Nah, kontraskan dengan orang yang tahu bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Yang tahu bahwa hidup ini sebenarnya persiapan untuk itu.
Jadi kalau orang sudah tahu bahwa dia akan pindah rumah, maka dia akan mempersiapkan rumah barunya, rumah berikutnya. Ini alamiah sekali. Tidak ada orang yang sudah tahu dia akan pindah, masih renov-renov rumah lamanya. Benar nggak? Sudah tahu dia bakalan pindah sebentar lagi. Buat apa dia masih habisin uang buat renov rumah lamanya? Sebentar lagi pindah. Dia akan menggunakan waktu atau resource yang ada, sumber daya yang ada, untuk mempersiapkan rumah barunya. Baru masuk akal. Ini baru pikiran yang tidak sia-sia. Karena kita tahu, kita punya pengharapan, oh nanti sesudah kematian masih ada kehidupan. Nah saudara, orang yang di luar Allah, yang tidak mengenal Allah ini, selain pikirannya sia-sia, pengertiannya juga gelap. Wah, apa maksudnya? Betapa tidak gelap. Masakan ada manusia yang lebih menghormati, lebih mengasihi ciptaan daripada penciptanya. Yang lebih mengagungkan ciptaan daripada penciptanya. Orang yang mendedikasikan hidupnya untuk binatang. Kadang-kadang saya lihat ada orang yang rela mati untuk binatang. Rela mati untuk binatang berarti nyawa dia ditukar dengan nyawa binatang. Dia mau menyelamatkan, katanya ini ada spesies yang endangered, dalam bahaya, mau punah. Harus kita selamatkan. Mesti berusaha sampai segimana, sampai saya mati pun saya rela. Rela untuk menyelamatkan hewan. Saudara, betapa pikirannya itu sia-sia. Karena dia hanya berpikir nyawa dia sama dengan nyawa hewan itu. Sama. Maka rela dia tukarkan. Pengertiannya gelap. Ada orang yang berilmu, dia mengejar ilmu pengetahuan. Mungkin gelarnya S-nya sudah sampai 3-4 biji. Tetapi di saat yang sama dia lari dari Tuhan. Aneh. Dia mengejar ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan yang sejati itu memimpin kepada Tuhan. Tapi dia mau lari dari Tuhan. Akhirnya dia tidak akan pernah sampai kepada ilmu pengetahuan yang sejati. Akhirnya dia bingung sendiri. Beberapa tahun yang lalu diluncurkan suatu teleskop di luar angkasa, James Webb. Mereka gadang-gadang itu sebagai inilah breakthrough. Ya. Ini kita akan mendapatkan petunjuk tentang masa lampau kita. Masa lampau alam semesta. Di luar perkiraan mereka. Ternyata yang dilihat lewat teleskop itu berbeda dari prediksi mereka. Tidak sama dengan model-model yang mereka pakai. Yaitu model Big Bang, model evolusi. Model yang tidak memperhitungkan Tuhan. Mereka bingung, kenapa tidak sama? Mereka menghitung ulang, masih tidak sama. Mereka terpaksa merevisi, mereka bilang akhirnya apa? Mungkin alam semesta lebih tua daripada yang pernah kita bayangkan. Semua teori mereka ternyata dibuktikan salah. Satu persatu, ada penemuan baru lagi, ada foto baru, ada gambar baru, ada hitungan baru. Dan ternyata ilmu yang selama ini mereka kejar, salah semua. Mereka cuma bilang, jangan enteng, itu kan cuma teori bisa salah, kita bikin teori baru lagi, yang salah juga. Karena teori mereka gelap pengertiannya, pikiran mereka sia-sia, karena mereka lari dari Tuhan. Nah, mereka tidak akan pernah sampai kepada ilmu pengetahuan yang benar, karena ilmu pengetahuan yang benar memimpin kepada Tuhan. Paulus bilang, mereka jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jauh, mereka kan lari dari Tuhan, mereka benci sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan menuntut seseorang hidup dengan kudus, mereka menganggap itu menekan, itu restriktif. Wah, tidak ada kebebasan. Kita membela kebebasan. Dan bagi mereka kebebasan adalah bebas bergaul. Dengan siapa saja yang saya mau. Dengan gender apa saja
yang saya suka, bebas untuk melakukan apa saja yang saya inginkan. Itu namanya kebebasan. Tanpa mereka menyadari bahwa dengan mengejar hawa nafsu mereka, dengan mengejar kejahatan yang mereka pakaikan kedok kebebasan itu, dengan mengejar kejahatan mereka telah memperbudak diri mereka. Lihat saja, barusan Amerika menculik Maduro. Alasannya adalah karena dia adalah pengedar narkoba dan pemimpin teroris. Siapa yang bekerja untuk dia? Apakah sesudah bekerja untuk orang jahat? Ini di film-film. Dia bisa keluar begitu saja? Anda pernah lihat, saudara? Kalau kerja untuk mafia, kerja untuk orang jahat pokoknya, dan kamu sudah tahu semua seluk-beluk orang jahat itu, masihkah dia akan membiarkan kamu resign dengan damai, lalu kamu boleh pergi begitu saja? Tidak akan. Jadi sekali kamu kerja untuk orang jahat, untuk penjahat di film gitu, ya, kamu akan selamanya jadi anak buah penjahat. Dia tidak akan lepaskan kamu, kecuali kamu main karakternya. Kalau gitu namanya ada plot armor. Jadi ternyata kebebasan yang manusia inginkan itu bukan kebebasan yang sesungguhnya. Karena itu tadi, itu adalah dosa. Dan kalau manusia berada di dalam dosa, dia berada di dalam suatu relationship yang merestriksi dia, yang mengurung dia di dalam kematian. Selama dia berada di dalam dosa, dia berada di dalam kematian. Dia harus keluar dari situ. Dengan cara gimana? Mati. Nah, kalau tidak ada yang menanggung kematian itu bagi dia, harus tanggung sendiri. Nah, saudara, pengertian mereka gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka mengasihi diri mereka sendiri. Mereka bukan mengasihi Tuhan. Kenal saja tidak, apalagi mengasihi. Kemudian katanya perasaan mereka tumpul. Selama manusia mengira, saudara, bahwa tidak akan ada konsekuensi negatif untuk perbuatan dia, maka dia akan dengan serakah mengejar, nih, ya, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Selama manusia berpikir bahwa tidak akan kena konsekuensi negatif, dia akan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kalau dia pikir dia bisa lolos dari konsekuensi negatif itu. Itulah sebabnya banyak orang tidak takut untuk korupsi, mencuri, membunuh, menipu, karena dia selalu berkata kepada dirinya sendiri, orang tidak akan tahu. Saya tidak akan ketahuan. Saya bisa memainkan sistem. Saya di atas hukum, saya yang memainkan hukum, dan lain sebagainya. Saya punya orang dalam, saya punya jalur, saya punya imunitas, saya punya get out of jail free card. Kalau main monopoli, sayangnya hidup ini bukan monopoli. Perasaan mereka di mana? Di mana hati nurani mereka? Tumpul. Mereka bukan mendengarkan hati nurani mereka, tapi mereka melakukan hawa nafsu mereka selama tidak ada konsekuensi negatif. Tapi orang Kristen bukan demikian. Semua itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu kemudian ada satu garis tegas yang membatasi di mana semua pekerjaan itu harus stop, tidak boleh lewat. Kamu bukan demikian, karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Sesudah orang bertobat, maka dia harus menghentikan semua itu, dia harus menanggalkan manusia yang lama yang tadinya melekat, yang tadinya menutupi dia, yang tadinya menjadi identitas dia. Itu harus dia tanggalkan. Kamu bukan demikian lagi. Yang kedua, jadi menekankan supaya menanggalkan manusia lama.
karena mengenal Kristus. Ini yang kedua. Belajar mengenal Kristus. Nah, Paulus berbicara seolah-olah seseorang itu bisa berubah hanya dengan mengenal Kristus. Hanya dengan mengenal seseorang. Bisakah? Oh, bisa. Ada satu kisah nyata. Satu orang namanya Howard Hendricks di Amerika. Dia adalah seorang anak nakal. Dia anak dari broken home. Dia di sekolah malas belajar. Dan dia nakal. Semua guru-guru kenal dengan si Howard Hendricks ini. Pada waktu dia kelas 5, waktu awal tahun dipanggil namanya kan, biasanya duduk di kelas, lalu kemudian dipanggil namanya. Howard Hendricks, gurunya bilang, oh Howard Hendricks ya, saya sudah dengar banyak tentang kamu. Kamu anak yang paling nakal di sekolah. Wah, dalam 1 tahun itu, si Howard Hendricks berusaha dengan segala cara membuktikan gurunya benar. Dia jadi anak nakal. Ya, dia dilabel oleh guru-guru bahwa dia adalah anak nakal, saya akan jadi anak nakal. Kamu mau saya malas belajar, saya akan malas belajar. Saya akan gangguin teman, saya akan bikin onar. Tetapi pada saat dia kelas 6, ada satu guru baru. Lalu kemudian pada awal tahun dipanggil lagi namanya. Oh, Howard Hendricks, saya sudah dengar banyak tentang kamu. Tetapi di luar dugaan si Hendricks, ternyata guru itu lalu bilang, saya senang kamu ada di kelas saya. Tahun ini akan jadi tahun yang baik. Si Hendricks terkejut dan tidak tahu harus bilang apa. Dia sudah terbiasa jadi anak nakal, dia sudah terbiasa melawan gurunya. Sekarang gurunya bilang dia senang, masa mau dilawan? Gurunya bilang sekarang tahun ini akan jadi tahun yang baik buat kamu, masa dia mau melawannya? Dia bingung si Howard Hendricks ini. Guru ini kemudian memberikan dia perhatian, mengajarkan dia, membantu dia mengejar ketinggalan, mengawasi dia melakukan PR, bahkan sampai datang ke rumah dia. Ini cerita dari si Hendricks ini sendiri, belakangan. Dan dia bersaksi bahwa guru itu telah mengubah hidupnya. Guru ini telah membuat trayek hidupnya yang tadinya mengarah ke sini berubah 180 derajat. Oh, karena ketemu dengan satu guru ini. Dan akhirnya si Hendricks ini menjadi salah seorang profesor di Dallas Theological Seminary. Dia menjadi pengkhotbah. Wow. Dia bukan lagi jadi anak nakal. Setiap kali dia merasa, ini saya harus melakukan apa? Saya mau nakal, mau belajar, mau duduk dengan tenang. Dia ingat gurunya yang senang dengan dia. Kalau saya melakukan sesuatu yang buruk, saya akan bikin guru saya sedih. Jadi dia nggak berani. Kalau saya malas belajar, nilai saya jelek, nanti guru saya akan sedih karena guru saya sudah memperhatikan saya, sudah bantuin saya, sudah meriksa ulangan saya, lalu kasih tahu saya salahnya di mana, lalu dikoreksi. Jadi dia sedih karena pengenalan dia dengan guru itu. Nah, jemaat sekalian, cerita lain, ada seorang pemabuk di satu kota. Dia terkenal. Dia suka mabuk-mabukan, terus pengangguran lagi. Suatu hari, teman-temannya bingung karena dia berhenti minum. Nggak ketemu lagi dia di bar. Nggak ketemu. Dia lagi di mana? Dia lagi kerja. Sudah dapat kerja sekarang. Wah, teman-temannya bilang, kamu kenapa? Kamu masuk agama ya? Katanya. Itu biasa, itu speak orang yang pemabuk begitu. Kamu masuk agama ya? Bukan, katanya. Saya jatuh cinta dengan seorang gadis yang sangat baik. Dan dia tidak akan mau dengan seorang pemabuk. Dia tidak akan mau, bapaknya tidak akan kasih dia dengan seorang pengangguran. Dia tidak akan bahagia dengan orang yang kasar. Dan karena saya mau dapat dia, saya akan berubah. Bertemu dengan seseorang, ternyata bisa mengubah seseorang. Apakah pengenalan Anda dengan Tuhan Yesus telah mengubahmu?
Atau Anda cuek bebek? Atau jangan-jangan Anda sebenarnya belum mengenal Tuhan Yesus? Oh saudara, karena ternyata, dan ini hal yang ketiga, ternyata mengenal Tuhan Yesus itu bukan sekedar tahu tentang Tuhan Yesus. Yang ketiga yang ditekankan adalah pengaplikasian dari doktrin. Yang pertama tadi menanggalkan manusia lama, yang kedua adalah belajar mengenal Kristus, dan yang ketiga adalah pengaplikasian doktrin. Ini penting sekali. Dan Paulus berkata bahwa seseorang yang sudah menanggalkan manusia lama itu harus mengenakan manusia baru. Jangan telanjang sudah menanggalkan manusia lama, lalu kemudian gimana? Ya udah lari-lari aja begitu. Ya tidak, pakai pakaian yang baru, yang kudus. Kamu harus dibaharui, pikiranmu harus dibaharui. Nah, ini jadi Tuhan bukan mau kita hanya tahu tentang Dia. Belajar ini, mengenal Kristus, ini ya, dalam bahasa Yunaninya itu diterjemahkan, itu sebenarnya sangat-sangat singkat. Itu cuma 2 kata saja, ematete Kristos. Kriston. Jadi, itu memuridkan diri kepada Kristus. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar belajar tentang, tetapi menjadikan Yesus contoh. Jadi belajar menjadi seperti Yesus. Memuridkan diri kepada Yesus. Menjadi seperti Yesus. Saya pernah punya pengalaman. Saya les vokal dulu di kantata. Saya les vokal. Saya pikir saya mau melatih vokal. Saya kurang sreg dengan guru vokalnya. Karena apa? Saya kan bilang saya mau belajarnya lagu himne gitu ya. Tapi waktu saya disuruh nyanyi Amazing Grace, dia kasih contoh kayak Mariah Carey begitu ya. Aduh, terus saya disuruh, coba kamu contoh kayak begini, kayak begini. Saya mau coba nyanyi yang bersih. Dia cuman, Tapi lalu kemudian dia kasih contoh yang duniawi. Akhirnya saya nggak bertahan di situ, saudara. Karena apa? Saya disuruh mencontoh penyanyi yang memang jago nyanyi, tetapi yang nyanyinya untuk dunia. Nyanyi untuk daging, nyanyi untuk hawa nafsu, nyanyi untuk entertainment, nyanyi untuk uang. Dan itu bukan model saya, itu bukan idola saya. Saya disuruh menyanyi seperti itu, saya tidak mau. Jadi itu bukan guru yang cocok untuk saya. Tapi, saudara, Tuhan mau supaya kita mencontoh siapa? Mencontoh Yesus. Mengidolakan Yesus. Bukan yang K-pop, yang Demon Hunter, yang apalagi gitu ya. Wah, itu menjadi idola dari banyak orang muda sekarang. Kalau orang tua idolanya siapa? Orang tua sekarang idolanya siapa? Ronaldo ya, Messi. Nah, itu masih Parubaya. Yang tua banget idolanya siapa? Jangan-jangan Rhoma Irama, bukan. Yang orang tua idolanya siapa? Mike Tyson mungkin. Michael Jackson, itu ya agak tua sih, oke. Tapi Michael Jackson masih populer di zamannya saya, jadi masih Parubaya itu. Nah, yang tua banget, jadi masing-masing generasi punya idola. Idola mana? Siapa yang kita jadikan idola di dalam hidup kita? Itulah yang kita belajar dia. Maksud dari guru vokal saya adalah, nih, ya, ini ada yang jago nyanyi kayak gini nih. Coba kamu tiru dia. Metodenya bagus sih. Ya, itu sudah benar metodenya. Daripada disuruh, coba kamu tiru yang nggak jago. Nggak masuk. Pasti dia akan kasih contoh yang jago nyanyi, tiru yang jago nyanyi. Dan kalau kamu menirunya, maka kamu akan menjadi seperti dia, jago nyanyi juga. Metodenya sebenarnya sudah benar. Hanya objek ditirunya salah. Tetapi kalau kita memiliki objek yang benar, yang kita tiru itu adalah Yesus.
maka ini baru akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kalau yang kita kejar adalah hal-hal yang di dunia, kita akan menjadi seperti dunia ini. Nggak heran. Tapi kalau kita mengejar Yesus, kita mencontohkan Yesus, maka kita akan berbeda dari dunia ini. Itu yang masuk akal. Nah, saudara, sesudah seseorang diselamatkan, dia disuruh menjadi murid. Dan dia belajar bukan hanya tentang Yesus, tetapi belajar Kristusnya. Ya, dalam bahasa Yunaninya, belajar Kristus, learned Christ. Ada suatu hubungan pribadi. Bukan cuma tahu fakta-fakta tentang Yesus, tetapi menjadi seperti Yesus. Apa kata Paulus di ayat yang ke-25? Buanglah dusta. Ya. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jadi, kamu tidaklah demikian di sini. Lalu kemudian, kalau begitu apa? Buanglah dusta, berkatalah benar satu dengan yang lain. Tanggalkan dusta. Tinggalkan dusta. Itu adalah orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, yang jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan, yang hanya mengejar dengan serakah segala macam kecemaran. Kamu tidak demikian, kamu buang dusta. Tetapi selanjutnya dari ayat 25 sampai 32, Paulus selalu kasih alasan. Karena kita adalah sesama anggota. Kenapa Paulus perlu kasih alasan? Rupanya Paulus itu sudah sering berkhotbah. Dan setiap kali ada suatu khotbah, harus ada aplikasinya. Jadi ada suatu pengajaran, dan karena itu kamu harus begini. Jadi, kalau ini mulai dari hasilnya dulu, buanglah dusta, berkatalah benar seorang dengan yang lain. Alasannya, landasannya karena suatu doktrin yang pernah dia ajarkan. Jadi doktrin apa ini? Kita adalah sesama anggota. Ini adalah suatu pengajaran yang sifatnya doktrinal. Pengajaran itu doktrin. Maksudnya ini adalah suatu konsep yang doktrinal. Kita adalah sesama anggota. Paulus menjelaskan bahwa jemaat adalah tubuh. Kristus adalah kepala dan kita semua adalah anggota-anggotanya. Di dalam 1 Korintus pasal 12, Paulus menjelaskan ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga. Yang telinga nggak bisa bilang, karena aku bukan mata, aku bukan bagian dari tubuh. Semua sama-sama adalah bagian dari tubuh. Ada tangan, ada kaki. Yang mata tidak bisa bilang, saya tidak butuh tangan. Yang kepala nggak bisa bilang, saya tidak butuh kaki. Poinnya adalah bahwa kita semua adalah anggota dan kita semua bekerja sama. Kita sesama anggota, kita semua melayani kehendak sang kepala. Itu poinnya. Lalu kemudian, itu di 1 Korintus 12, Paulus mengambil konsep yang sama, yaitu bahwa kita sesama anggota, lalu kemudian diaplikasikan dengan cara yang berbeda. Kalau kamu sesama anggota, kalian sesama anggota, berkatalah benar, jujur. Oh, rupanya sesuatu itu, maksudnya suatu pengajaran, bisa diaplikasikan dengan cara-cara yang berbeda. Kalau diaplikasikan kepada persatuan, berarti kita semua ini satu, kita ini sama, satu tujuan. Kalau diaplikasikan kepada hubungan interpersonal, maka jangan berkata dusta. Oh, rupanya setiap pengajaran itu bisa kita aplikasikan. Kenapa? Kita bertanya. Kalau kita sesama anggota, kenapa jadinya tidak perlu berdusta? Karena tidak perlu pencitraan. Kita semua udah sama-sama, satu tubuh, kita sama-sama anggota, berarti satu tubuh. Tangan nggak usah pencitraan sama kaki. Benar nggak? Ya, tidak usah pencitraan, nggak usah pura-pura saya ini pakai baju bagus supaya kelihatannya saya kaya, nggak perlu pencitraan. Dan juga karena sesama anggota, maka tidak perlu mengambil keuntungan dari anggota lain. Tidak perlu mengambil keuntungan. Kalau gitu buat apa bohong? Buat apa menampilkan sesuatu yang tidak sebenarnya?
Tidak ada untungnya. Karena kita bukan mau mengambil keuntungan. Tangan bukan mau mengambil keuntungan dari kaki. Tangannya malas kerja, biar kaki aja yang kerja terus. Tangannya nggak usah kerja. Kan nggak bisa seperti itu. Ada pekerjaan untuk kaki, ada pekerjaan untuk tangan. Kalau kebetulan lagi pekerjaan untuk tangan, ya tangan yang kerja. Nggak bisa suruh kaki yang kerja, itu nggak bisa. Kalau harus jalan pergi kemana, itu pekerjaan untuk kaki. Nggak bisa suruh tangan yang jalan. Tangan sesama tubuh tidak perlu saling mengambil keuntungan. Karena ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Dan apa yang kita rasakan di satu bagian badan akan dirasakan juga di bagian badan yang lain. Kalau saraf kejepit, maka yang sakit bukan cuma punggungnya saja. Dia akan menjalar sampai kaki. Kalau sakitnya di leher, tangannya, bahunya semua ikut sakit. Terus kemudian nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, seluruh tubuh sakit. Dan karena kita satu tubuh, kita satu anggota, maka kita saling mengasihi. Oh, rupanya ini cara lain mengaplikasikan doktrin bahwa kita adalah satu tubuh. Ini yang Paulus mau ajarkan. Karena kita belajar mengenal Kristus di sini, maka ke depannya kita mengaplikasikan berbagai pengenalan kita akan Kristus di setiap situasi kehidupan. Inilah yang namanya pengaplikasian dari doktrin. Sehingga apa yang kita dengar pada waktu khotbah tidak menguap begitu saja sesudah kita berjalan keluar, selesai salaman sama saya, Anda sudah lupa poin-poin khotbahnya apa. Masih ingat nggak tadi poin yang pertama apa? Menanggalkan manusia yang lama. Poin yang kedua, belajar mengenal Kristus. Poin yang ketiga, nanti pulang sudah lupa. Karena tidak diaplikasikan. Karena Anda tidak ketemu suatu situasi dalam hidupmu yang membutuhkan pengajaran tertentu. Lalu kemudian, apa lagi? Ayat yang ke-26, janganlah kamu menjadi marah. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Rupanya, marah bukan sinonim dengan dosa. Ya. Ada marah yang kelanjutannya berdosa, tapi kemudian ternyata ada marah yang kelanjutannya bukan dosa. Oh, ini suatu pengajaran. Tetapi pengaplikasiannya adalah, oh kalau saya marah, saya harus melakukan yang benar. Kalau saya marah lalu kemudian melakukan sesuatu yang tidak benar, itulah namanya berdosa. Bagaimana caranya marah, lalu kemudian tidak berdosa? Nomor satu, objek kemarahan itu. Kemarahan ditujukan kepada apa, ini harus benar, harus tepat dulu. Kalau kita marah kepada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dimarahkan, itulah namanya dosa. Makanya Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 5, dalam khotbahnya, Tuhan Yesus bilang, siapa yang marah terhadap saudaranya, siapa yang bilang jahil, sebenarnya dalam bahasa aslinya ada yang tidak diterjemahkan. Siapa yang marah dengan tanpa sebab terhadap saudaranya. Barang siapa yang marah marah tanpa alasan yang benar, itu dia sudah membunuh saudaranya. Jadi, kalau begitu, saya harus memastikan bahwa kemarahan saya, emosi marah ini, berlandaskan kebenaran dan ditujukan kepada ketidakbenaran. Dan sesudah saya menunjukkan emosi kemarahan saya terhadap kesalahan, ketidakbenaran, maka perbuatan berikutnya haruslah yang benar. Mungkin menegur, mungkin sabar dulu, mungkin jangan ngomong dulu, mungkin bawa teman untuk menegur, mungkin membantu, mungkin tidak tahu. Dalam masing-masing situasi ada hal yang benar untuk dilakukan. Itulah aplikasi dari doktrin. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini juga suatu hal yang doktrinal, tapi gimana cara mengaplikasikannya? Oh, itu dia pada saat marah. Pada saat marah itu biasanya orang kan mukanya merah. Itu sudah makin mirip dengan iblis, saudara. Tinggal tumbuh tanduk, ekornya persis. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis.
Hati-hati. Lalu kemudian ayat yang ke-28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ada satu prinsip di sini, bahwa seseorang itu mengasihi orang lain. Jadi bukannya mengambil dari orang lain, malah harusnya memberikan. Ini adalah pengaplikasian dari doktrin. Jadi, orang Kristen itu sudah menanggalkan yang lama. Lalu kemudian dia masuk ke dalam suatu jemaat. Di dalam jemaat dia ngapain? Apa yang kita lakukan di sini? Apakah hanya nyanyi-nyanyi saja? Apakah hanya mendengarkan yang di depan berbicara? Kalau boleh makin lucu biar ketawanya lebih banyak. Tentu duduk di sini adalah untuk menerima pengajaran, untuk mengenal Kristus dan kemudian menjadikan itu contoh. Lalu kemudian kita aplikasikan. Ayat yang ke-31. Ini panjang nih sebenarnya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ini merangkum semua yang di atas. Semua yang di atas. Ini masih banyak sebenarnya kalau kita mau bahas mengenai mendukakan Roh Kudus. Ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Rupanya karena Tuhan mengampuni saya juga harus mengampuni orang lain. Petrus saja terkesima, kehilangan kata-kata ketika Tuhan Yesus bilang bahwa bukan hanya 7 kali mengampuni seseorang, 70 kali 7. Oh, mungkin Petrus menghela nafas. Saya sudah hitung capek-capek 7 kali, saya pikir inilah saatnya saya bisa marah, inilah saatnya saya bisa membalas. Tuhan Yesus bilang tidak. Itu adalah suatu doktrin yang harus diaplikasikan setiap hari. Sehingga kita mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Nah, saudara, belajar doktrin yang benar, yang sungguh-sungguh dihayati, itulah yang dikatakan oleh Yakobus di pasal yang kedua. Iman yang disertai perbuatan. Iman yang akhirnya ada hasilnya, ada perbuatannya. Jangan iman yang tidak ada perbuatan, karena itu adalah iman yang kosong. Jadi kalau seseorang melihat ada orang Kristen, tetapi hidupnya tidak berbeda dari dunia ini, maka ada timbul tanda tanya, apakah dia sudah menarik garis ini, tegas ini, di mana semua yang sebelum mengenal Allah itu harus berhenti di situ, stop, harus putus hubungan, harus mati bagi dosa. Sudahkah dia menganggap dirinya mati bagi dosa, sekarang saya sudah terpisah dari dosa? Dan sudahkah dia belajar mengenal Kristus? Saudara, kita adalah terang dan garam dunia. Kalau bukan karena orang Kristen, maka dunia ini sudah menjadi rusak. Karena semua akan meninggalkan etika, meninggalkan moralitas. Karena tidak ada standar yang absolut. Masing-masing orang boleh bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tetapi kitalah yang berkata, saya mau melakukan kehendak Allah. Baru nanti kita akan melihat apa bedanya menjadi jemaat Grace dibandingkan jemaat lain. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami masih memohon supaya Engkau membantu kami untuk menjalani proses pengudusan ini, di mana kami telah bertobat dari dosa dan kami mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kami. Dan kami sekarang mau mengenakan manusia yang baru, yang belajar bagaimana Kristus hidup. Dan kami mau mencontoh itu. Oleh sebab itu bantulah kami Tuhan. Maka orang-orang yang melihat kami dan bersama-sama dengan kami, hidup tinggal bersama-sama dengan kami, bekerja bersama dengan kami, atau bermain bersama kami. Mereka melihat kami dan tahu dia adalah murid Kristus. Kami mengucap syukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.